Selamat pagi anak-anak. Semoga hari ini semuanya sehat ya. Tetap semangat untuk belajar. Pada pagi hari ini kita mau belajar tematik. Tema 1, subtema 2. Pada pembelajaran ini ada beberapa tujuan yang diharapkan. Di antaranya 1, kamu diharapkan untuk memahami karakteristik geografis Indonesia dalam peta. Yang kedua, mengetahui kenampakan alam serta keragaman flora dan fauna di Indonesia. Kemudian yang ketiga, menentukan ide pokok dalam teks lisan. Yang keempat, memahami nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kelima, memahami sikap kepedulian yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Untuk yang pertama, pelajaran IPS, karakteristik geografis Indonesia di dalam peta. Peta adalah gambaran seluruh atau sebagian permukaan bumi. Peta dilukiskan di suatu bidang datar dengan skala tertentu. Terdapat 2 macam peta, yaitu 1. Peta umum. Peta umum adalah peta yang menggambarkan suatu daerah secara umum. Yang digambar adalah kenampakan alam dan kenampakan buatan. 2 adalah peta khusus. Peta yang menggambarkan hal-hal khusus dari suatu daerah. Disebut juga peta tematik. Contohnya, peta kependudukan di Indonesia yang menjelaskan jumlah perempuan dan laki-laki, angka jenis kelamin, dan kepadatan penduduk. Nah, dalam peta saya kira sebagai contoh peta DKI ya. Di dalam peta DKI sangat luas ini, dalam peta gambarnya cuma kecil karena di dalam peta itu pakai skala. Skala itu bisa bermacam-macam, biasanya ada keterangannya di bawah peta, yaitu 1 berbanding 1000, 1 berbanding 1 juta. Begitu maksudnya 1 cm dalam peta menggambarkan atau mewakili 1000 km atau 1 juta kilometer. Kemudian di sini kita masuk pelajaran bahasa Indonesia. Pada pembelajaran sebelumnya, kalian sudah mempelajari tentang bagaimana menentukan ide pokok dalam suatu bacaan. Dalam subtema 2 ini, kita masih mempelajari juga bagaimana kita mencari atau menunjukkan ide pokok dalam teks percakapan. Kalau sebelumnya dalam teks bacaan, kalau yang di subtema 2 ini dalam teks percakapan. Apa saja yang harus kamu perhatikan? Menunjukkan ide pokok dalam teks percakapan, bahwa di sini teks percakapan termasuk dalam teks lisan. Berikut hal-hal yang perlu diperhatikan untuk menentukan ide pokok pada teks percakapan. 1. Mendengarkan teks secara keseluruhan. Yang kedua, mencatat informasi penting yang berisi permasalahan atau peristiwa yang terjadi dalam teks. Yang ketiga, menentukan topik teks percakapan. Yang keempat, menentukan kalimat utama yang menjadi inti permasalahan dari teks percakapan. Berikutnya adalah menentukan ide pokok yang terkandung dalam kalimat utama pada teks percakapan.
tentu saja masih ingat ide pokok itu apa, kalimat utama itu apa, kalimat penjelas itu apa. Nah, di sini karena teksnya lisan, tentu memang langkah pertama adalah mendengarkan teks secara keseluruhan. Kalau kemarin karena dalam bacaan kita harus membaca secara keseluruhan. Itu bedanya antara kita mencari ide pokok dalam bacaan dan mencari ide pokok dalam teks percakapan. Nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Negara Indonesia adalah negara yang besar. Hal tersebut tercermin dari kondisi geografis Indonesia dan keragaman masyarakat di dalamnya. Keragaman tersebut antara lain suku, budaya, dan agama. Keragaman tidak membuat Indonesia menjadi bangsa yang terpecah belah, tetapi tetap bersatu dengan berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila. Nilai-nilai luhur tiap sila dalam Pancasila tercermin dalam kehidupan berbangsa dan bernegara bagi masyarakat Indonesia. Pada pembelajaran yang lalu, kamu sudah mempelajari tentang sikap-sikap yang sesuai dengan Pancasila. Jadi kita diharapkan tidak hanya hafal saja, tapi kita harus melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Kita sebagai warga negara diharapkan bahwa kita mau hidup bersama, hidup rukun, tanpa melihat adanya perbedaan suku, budaya, dan agama. Janganlah kita berselisih hanya karena beda suku, beda budaya, dan beda agama. Marilah kita bersama-sama menjaga keanekaragaman budaya kita, keanekaragaman yang ada di negara kita yang menjadi kekayaan dari bangsa kita. Kemudian untuk selanjutnya adalah pelajaran IPS tentang kenampakan alam serta keragaman flora dan fauna. Anak-anak tentu tahu bedanya ya antara flora dan fauna. Flora itu tumbuhan, kalau fauna adalah hewan. Jadi di sini ada hewan dan tumbuhan yang merupakan khas dari suatu daerah tertentu, jadi hidup di daerah tertentu. Mari kita lihat bersama-sama di Pulau Sumatera. Di sini terdapat Gunung Leser Kerinci. Sungainya adalah Sungai Musi dan Asahan. Memiliki banyak hutan hujan dan hutan gambut. Floranya bungong jumpa, kenanga, faunanya adalah gajah, orangutan, dan harimau. Di Pulau Jawa terdapat Gunung Semeru, Gunung Merapi. Sungainya adalah Bengawan Solo dan Sungai Citarum. Sungai Bengawan Solo sangat terkenal, bahkan ada lagunya ya, lagu Bengawan Solo. Banyak hutan hujan dan terdapat padang rumput kering di Jawa Timur. Flora, salak condet, gandaria. Fauna, banteng, ayam, bekisar. Untuk Pulau Kalimantan, sungainya adalah Sungai Kapuas. Sebagian wilayahnya, ya, selain Sungai Kapuas, di situ ada Sungai Kayahan ya dan Sungai Barito. Sebagian besar wilayahnya ditutupi hutan hujan. Flora, anggrek hitam, fauna, orangutan, pesut, oa, bekantan. Kemudian di Pulau Sulawesi ada Gunung Lompo Bakang, Malino, sungainya Cenrana, Malili, Poso. Memiliki hutan hujan
padang rumput, dan hutan bakau. Flora, eboni dan damar. Fauna, maleo, kuskus, anoa. Di Kepulauan Nusa Tenggara dan Bali ada Gunung Rinjani, Tambora, Batur. Ada Selat Alas, Sumba, Bali. Didominasi oleh padang rumput yang kering. Flora, ajang kelicung, cendana. Fauna, komodo, jalak Bali. Di Kepulauan Maluku dan Papua ada Gunung Kamkunora, Puncak Jaya. Ditutupi hutan hujan dan hutan bakau. Untuk floranya, bunga anggrek darat, buah merah. Faunanya, bunga cendrawasih, nuri, raja Ambon. Kita lanjut pelajaran PKN. Sikap kepedulian yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pancasila merupakan pedoman hidup masyarakat Indonesia. Dengan berpegang teguh pada nilai-nilai Pancasila, maka akan terwujud masyarakat Indonesia yang damai dan sejahtera. Jadi seperti yang Ibu katakan tadi sebelumnya, bahwa Pancasila adalah sebagai dasar negara kita dan sebagai pegangan hidup bangsa kita. Kalau kita semua melaksanakannya, tentu akan terwujud masyarakat Indonesia yang damai dan sejahtera. Di sini sila pertama, nilai-nilai luhur Pancasila. Untuk sila pertama adalah hubungan masyarakat Indonesia dengan Tuhan Yang Maha Esa. Bahwa kita harus percaya kepada Tuhan sebagai Yang Maha Kuasa, pencipta kita semua. Kemudian untuk nilai-nilai luhur Pancasila yang kedua adalah hubungan manusia. Hubungan antar manusia merupakan hubungan yang sama derajatnya. Jadi diharapkan kita tidak boleh sombong, merasa dirinya paling di antara sesama kita. Karena kita semua adalah sama derajatnya. Kemudian untuk nilai-nilai luhur Pancasila, sila yang ketiga, nilai kebangsaan dalam masyarakat Indonesia yang bersatu. Untuk nilai-nilai luhur Pancasila yang keempat, musyawarah untuk mencapai mufakat dalam menyelesaikan masalah yang ada. Jadi kalau menemukan masalah, hendaklah diselesaikannya dengan musyawarah. Jadi jangan saling menyalahkan, maunya menang sendiri untuk menghindari perselisihan. Kemudian untuk nilai-nilai luhur Pancasila, sila yang kelima, bahwa setiap warga negara perlu berupaya mewujudkan keadilan sosial dalam bermasyarakat. Jadi anak-anak, kesimpulan pelajaran kita hari ini bahwa kita hendaklah melaksanakan nilai-nilai Pancasila yang dijadikan dasar negara kita. Pancasila sebagai dasar negara kita. Jadi kita tidak hanya hafal isi Pancasila, tapi kita harus melaksanakannya. Bahwa keragaman budaya, suku dan agama itulah menjadi kekayaan kita, jangan menjadi sumber perpecahan di antara kita. Kemudian Indonesia merupakan negara yang luas, yang memiliki keanekaragaman flora dan fauna. Itulah kekayaan bangsa kita yang harus kita lindungi, yang harus kita lestarikan agar Indonesia tetap subur, makmur, dan rakyatnya juga sejahtera. Anak-anak, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini.
Sampai ketemu untuk pelajaran berikutnya. Selamat pagi.